makanya saya suka nantang-nantangin juga gitu. Ya mau ngomong tuh pakai anu lah, data lah, jangan ngomong kita mendidik saya ulangi ya, rakyat kita tuh jadi bodoh atau kita jadi pembohong. Nanti pembohong kena operasi lagi, repot lagi tuh. Jangan Anda terus berapa macam-macam. Nggak usah, kalau orang-orang yang dokter-dokter ekonomi itu usahanya pernah gagal, jangan komentar. Luhut Binsar Panjaitan bakal bikin pemerintahan Jokowi malu besar dan mengecap sebagai pembohong rakyat. Dilansir dari gelora.com, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan sebaiknya tetap menyelenggarakan debat terbuka dengan Rizal Ramli. Debat itu sendiri membahas tentang kondisi perekonomian bangsa dan kebijakan utang negara. Jika Luhut Binsar Panjaitan abai dengan tantangan yang dibuatnya sendiri, maka yang terkena imbas adalah pemerintah Jokowi secara keseluruhan. Dengan begitu, cap sebagai badan yang suka membohongi rakyat bakal melekat pada pemerintahan Jokowi. Hal itu disampaikan pengamat politik Ujang Komarudin kepada JPNN 11 Juni 2020. Untuk menghindari kebohongan dan dugaan negatif dari rakyat, sejatinya debat itu sebuah keniscayaan harus dilakukan, kata Ujang Komarudin. Pengajar di Universitas Al-Azhar Indonesia ini menilai Luhut Binsar Panjaitan sebagai penyelenggara negara harusnya mau berdebat soal kepentingan negara terhadap masyarakat. Sebab masyarakat perlu menguji dan mengetahui alasan pemerintah dalam mengambil kebijakan utang negara. Budaya debat itu budaya ilmiah, budaya orang-orang jujur dan hebat. Oleh karena itu, debat harus dilakukan secara terbuka, kata Ujang Komarudin, pengamat politik dan pengajar di Universitas Al-Azhar. Sebelum itu, kubu Rizal Ramli menolak undangan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan untuk berdiskusi membahas ekonomi nasional. Hal itu dibenarkan juru bicara Rizal Ramli, Adi Masardi, bahwa pihaknya menolak undangan diskusi yang dilayangkan oleh Luhut Binsar Panjaitan. Adi menegaskan yang diinginkan Rizal Ramli adalah berdebat mengenai utang dan kebijakan ekonomi pemerintah. Bukan saja dengan Luhut Binsar Panjaitan, tetapi juga tim ekonomi pemerintahan Jokowi yang dipromotori oleh Pro-Dem. Bahkan Rizal Ramli mengatakan kalau hanya untuk meminta masukan, Adi menyarankan agar Luhut mencarinya di internet. Kalau Menko Marves ngajak Bang Rizal Ramli diskusi minta masukan, enggak susah ngundang, tinggal cari di Google, banyak gagasan Rizal Ramli yang oke dan orisinal, tinggal comot. Debat sendiri sudah disepakati kubu Rizal Ramli untuk digelar pada 24 Juni atau 2 pekan usai jumpa pers digelar. Sementara untuk urusan di luar itu,
maka dipastikan Rizal Ramli tidak akan datang, termasuk untuk diskusi. Kalau untuk diskusi tidak bisa hadir, jika urusan debat dengan tim ekonomi pemerintahan Jokowi sudah diatur jadwalnya oleh promotor Prodem. Adi sendiri membenarkan bahwa Luhut Binsar Panjaitan telah mengirim undangan untuk berdiskusi di kantor Menko Marves pada hari ini atau 11 Juni 2020 pukul 9.30 WIB waktu Indonesia Barat. Akan tetapi Menko Perekonomian era Presiden Abdurrahman Wahid itu memilih untuk tidak memenuhi undangan dengan sejumlah alasan. Terlepas dari itu, Adi Masardi menduga pertemuan tersebut dirancang lantaran Luhut Binsar Panjaitan ingin mencari bocoran atau kisi-kisi debat yang akan digelar jaringan aktivis pro-demokrasi. Sementara, kendati ditolak, Menko Luhut Binsar Panjaitan memastikan akan mengundang kembali Rizal Ramli untuk berdiskusi di lain waktu. Demikian disampaikan juru bicara Luhut Binsar Panjaitan, Jody Mahardi, kepada wartawan di kantor Kemenko Marves, Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat, Kamis 11 Juni 2020. Kami enggak menutup kemungkinan mengundang Pak Rizal Ramli kembali. Jody juga menyatakan pertemuan itu nantinya bukan debat yang menyerempet ke masalah politik, tapi dengan konsep bukan untuk politik, bukan untuk menjatuhkan. Kata Jody, diskusi itu bertujuan untuk mencari solusi terhadap permasalahan ekonomi bangsa, bukan untuk saling menjatuhkan. Sekali lagi kita tegaskan, ini bukan untuk mencari panggung buat siapa-siapa, kata Joni, juru bicara Luhut Binsar Panjaitan. Jangan jadikan ini untuk dibawa ke urusan politik. Enggak elok, kata Joni. Capek kita kalau gitu-gitu aja. Terpisah, Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro-Demokrasi Iwan Sumule berharap Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan tidak berubah pikiran dan membatalkan kegiatan debat dengan pakar ekonomi Rizal Ramli. Sebab, ungkap Iwan, Luhut Binsar Panjaitan adalah pihak pertama yang melontarkan tantangan debat kepada para pengkritik kebijakan utang negara. Tantangan itu yang dijawab Rizal Ramli dengan bersedia menggelar debat. Ketika dia mengeluarkan tantangan, seharusnya kesempatan itu ketika ada yang menjawab tantangan itu dihadapi, ungkap Iwan kepada awak media Kamis 11 Juni 2020. Selain itu, kata Iwan, debat ialah panggung politik bagi Luhut Binsar Panjaitan. Di situ, Luhut Binsar Panjaitan bisa menjelaskan ke rakyat soal utang negara sampai kebijakan ekonomi pemerintah. Nah, saya pikir kalau Menko Marves berubah pikiran dan tidak mau berdebat, ini soal isi kepala. Kalau isi kepala kosong, itu nanti dia berubah pikiran. Sebelum itu, Rizal Ramli menerima tantangan Luhut untuk berdebat soal utang negara dan ekonomi. Rizal Ramli bersedia dikeroyok dalam debat tersebut. Sebab Rizal Ramli memperbolehkan Luhut Binsar Panjaitan
didampingi Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto dalam debat. Terkait teknis debat, Rizal Ramli menyerahkan pelaksanaannya kepada jejaring aktivis Perodem. Rizal Ramli bersedia melaksanakan debat dengan para Menteri Ekonomi Kabinet Indonesia Maju pada 24 Juni tahun 2020.